Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Eko Oprek Official. Langsung saja, bentar. Di sini kita kedapatan Polytron ya. Polytron MP3 stereo active speaker. Oke. Di sini ada speakernya 2 untuk subwoofer, untuk middle 1, titer 1. Di sini masalahnya mesin daripada speaker aktif ini bermasalah. Jadi awalnya power supply-nya overload, akhirnya masuk nyerang ke power, kemudian nyerang ke power supply panel depan. Nah, sudah saya perbaiki tapi hasil tidak maksimal. Jadi untuk geberan dan untuk noise juga muncul. Akhirnya saya oprek. Jadi bot yang bawaan pabrik saya buang, kemudian saya bikinkan lagi. Ya pada dasarnya kenapa pasti ada yang berpikiran kenapa nggak dibelikan aja mesin botnya yang sesuai standar atau pabrikan. Mahal bos. Saya cari-cari googling itu kisaran 1 juta. Jadi bagi saya untuk apa mengeluarkan uang 1 juta kalau hasilnya kurang memuaskan. Kenapa saya bilang gitu? Karena powernya hanya menggunakan TIP 4142 TR finalnya. Nah kemudian saya berpikiran untuk membuat high power output ini menggunakan 150 watt ya, OCL tentunya, karena untuk nendang bass bazooka itu untuk mengeluarkan treble sama middle juga lumayan. Jadi saya pakai ini power kitnya ya, itu tidak ada yang saya rubah kecuali dioda ya. Di situ ada dioda Zener itu saya rubah, saya perbesar ampernya. Kemudian untuk power supply itu menggunakan kit ini SMPS juga, karena bawaannya juga SMPS. Kelebihan daripada SMPS itu diambil tegangan diambil dayanya berapapun dia tetap mengatasi ya. Kalau untuk sekelas speaker ini ya lumayan lah, masih mampu. Ini 3 pas ya, 3 pas. Saya tadi gini itu maksudnya 3 pas, bukan 3 pas ya, CT maksudnya, maaf maksudnya CT, jadi plus minus sama ground. Ini keluar 32 volt ya, itu masuk ke power langsung. Nah kemudian yang jadi masalah awalnya saya, karena di panel depan itu kan membutuhkan daya 5 volt sama 9 volt CT ya, 9 volt plus dan minus. Nah kemarin sudah saya oprekkan atau saya ambilkan dari sini. Ini sudah saya buatkan, ini ada R, ini R untuk plus minus, tapi output 9 volt plus
untuk 9 volt minnya aman, keluar 9 volt, tapi untuk plusnya itu ketika diberikan beban kepada panel depan itu tinggal 4 volt, jadi nggak bisa untuk kerja panel depan. Kemudian resistor saya ganti, resistor ini ada resistor ya, itu saya ganti, itu juga tetap sama. Nah kemudian saya punya ide untuk membuat power supply sendiri. Ini power supply ini saya ambilkan dari adaptor ya, adaptor power supply punya wifi itu loh, yang bawaan IndiHome atau Speedy itu kan 9 volt. Setelah saya bongkar ternyata benar 9 volt, itu saya oprek. Jadi ini outputnya ini sudah saya oprek, jadi sudah saya buat CT ya, ini sudah saya buat CT. Nah setelah saya pasang ada kendala lagi untuk 5 voltnya. Untuk 5 voltnya kan tetap saya ambilkan dari sini, saya menggunakan 7805, tapi tetap drop ya. Jadi tampilan depan tuh baca flash disk tidak bisa, tapi untuk pembacaan pair ke handphone itu bisa, atau inputan lain itu bisa, tapi untuk membaca flash disk dia tidak mampu atau tegangan drop. Setelah saya ukur ternyata benar, waktu dinyalakan dia 5 volt, saat baca flash disk 4 volt, 3, sampai 4 volt. Jadi intinya tegangan drop. Nah kemudian untuk 5 volt saya berpikir lagi, akhirnya saya belikan kit untuk power supply-nya ini, untuk kit power supply-nya ini ya. Ini untuk kit power supply DVD ya, kit power supply DVD itu kit saya ambil untuk yang 5 voltnya aja. Ini bagian ini, nah ini 5 voltnya, 5 volt saya masukkan ke player depan untuk membaca flash disk, dan alhamdulillah normal, bisa jalan, bisa baca flash disk tanpa kedip LED digitalnya, tidak ada kedip sama sekali, normal. Nah setelah nyala ternyata suara tidak maksimal, ada pecah di bagian nada tertentu. Nah akhirnya untuk tegangan 9 volt plusnya saya tetap ambilkan sini, ini ya yang tadi awalnya tadi. Nah untuk min 9 volt itu saya lepas dari sini, terus kemudian saya buatkan di sini ini ya. Jadi menggunakan resistor, kemudian menggunakan dioda 9 volt, dioda Zener 9 volt, kemudian kapasitor. Nah ini saya ambilkan dari 32 volt dan output min, dan output minnya ini ya, output minnya ini masuk ke sana. Ini sensitif ini. Nah setelah saya buatkan ini, jadi intinya 9 volt plusnya itu dari sana, 9 volt minnya dari sini ya, dari sini. Nah saya juga belum bisa berpikir secara jernih, intinya saya kerjakan, berpikir, dan alhamdulillah jadi seperti ini. Nah kalau saya melihat dari botnya, bentar saya ambil botnya. Ini
kalau melihat dari botnya itu memang seperti ini ya. Bentar. Jadi biar saudaraku tidak salah paham. Jadi di sini kan ada 9 plus 9 main, ground, 5 plus, ya kan. Nah, jadi di bagian ini tuh, bagian ini ada 4, 9 plus, 9 main, ground, 5 volt. Nah ini untuk 5 voltnya itu kemarin jebol IC-nya, ini IC-nya jebol. Kemudian yang 9 volt, 9 voltnya yang plus itu saya telusur itu jalurnya ya, ke sini saya telusur, itu ternyata masuknya memang catu daya sendiri nih ya. Nih sini jumper sini masuk sini. Nah ini dioda dari sini ini jumper dari sini. Nah ini trafonya ya, trafo asimatiknya. Nah setelah saya pelajari ternyata 9 voltnya itu plusnya itu dia berdiri sendiri gitu. Jadi tidak mengambil dari plus power supply power. Jadi untuk power supply powernya kan ini plus minusnya ini, kemudian groundnya ini, groundnya tetap jadi satu, ground dijadikan satu, kemudian ini plus minusnya ini dioda masuk sini ya kan. Nah ini jumper sini dioda lagi. Nah ini masuk sini, ini yang main, kemudian ini jumper lagi ke sini, jumper lagi sini, ini masuk plus, ini groundnya ini plus, ini minus. Nah untuk tegangan 19 volt itu berdiri sendiri ya, intinya seperti itu, makanya saya buat tadi. Nah kenapa untuk 9 volt minnya juga tidak berdiri? Nah itu setelah saya telusur dari sini gitu, masuk sini jalur masuk, terus kemudian ini jumper sini ya kan, jumper sini, kemudian jumper sini menggunakan R, terus ini, terus jumper sini, ini kemudian masuk sini. Nah terus ini jumper ke sini, ke bawah sedikit jumper ke sini, kemudian masuk sini ke sini jumper sini. Nah dari sini ke sini jumper lagi ke sini, ini ke sini jumper ke sini. Nah masuknya ke main tegangan power. Makanya apa yang terjadi jika pemasangannya tidak seperti jalur ini, bot bawaannya itu, pertama suara kurang loss, terus yang kedua ada semacam noise, terus yang ketiga itu tidak maksimalnya nada, atau di nada tertentu itu suaranya rusak. Ya inilah kehebatan daripada Polytron membuat sistem ya, jadi suara biar enak, bagus mungkin ya, seperti itu. Intinya Polytron memang luar biasa, tapi jangan salah, saya tetap bisa mengopreknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jadi saya coba ya, jadi sebelumnya itu ini saya cabut dulu.
Jadi sebelumnya itu ketika USB ini saya dekatkan ya biar kelihatan. Oh, atau saya matikan ada lampunya. Oke. Bentar, saya fokuskan dulu. Nah, sebelumnya itu ketika flash disk saya tancapkan, itu lampu display itu kedip. Kalau untuk sekarang aman. Oke, itu flash disk nyala, terus lah dia langsung read ya, langsung read volume. Nih dia langsung read itu membaca, setahu saya itu. Nah dia langsung play MP3. Lah. Oke, terima kasih. Semoga saudaraku yang memiliki kasus seperti ini bisa sukses berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.